Bab 231. Nama, Kaisar Dewa Kuno. Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang, namun, itu sudah harus diluncurkan. Ken Jianjue, Yao Junji akhirnya menggunakan jurus-jurus pedang sisa ini. Dia tak tertandingi dan bangga pada dunia. Itu juga Chan Jianjue, tetapi dalam hal kekuatannya, aku tidak tahu seberapa kuatnya. Bagaimanapun, saat ini, 0,5% pedang Yao Junji akan meledak tanpa syarat. Itu tidak seperti Zhongling. Chan Jianjue hanya berdiri di pintu. Melihat kekuatan pedang ini, Liu Yu tersenyum. Meskipun jurus Yao Junji sangat kuat, dia bukan Liu Yu yang asli. Kemajuannya dalam periode waktu ini tidak sesederhana itu. Pedang On dan pedang On secara langsung dan ganas bertabrakan bersama, dan cahaya pedang yang kuat tersebar di mana-mana, dan seluruh halaman tiba-tiba tampak agak berantakan. Namun, saat ini, kami tidak peduli dengan ini, karena keduanya telah mencapai tahap yang sangat panas, dan akan segera dapat memutuskan hasilnya. Kekuatan 10 dunia kecil, Liu Yu ingin mengendalikan kekuatan ini dengan sempurna, tiba-tiba merasa sedikit enggan. Namun, meski begitu, itu sudah cukup. Bagaimanapun, satu kekuatan akan jatuh 10 kali, dan kekuatan besar akan saling bertabrakan. Di depan kekuatan absolut, bahkan jika Yao Junji menggunakan formula pedang sisa untuk meningkatkan niat pedangnya hingga hampir 20%, dia tidak memiliki efek sedikitpun. Dia langsung diledakkan dan darahnya terciprat ke udara. Sepertinya kamu tidak cukup kuat, kata Liu Yu sambil tersenyum tipis. Yao Junji bangkit dengan susah payah, menyeka noda darah di sudut mulutnya, dan berkata dengan dingin, jangan berpuas diri. Bahkan jika kamu mengalahkanku, tidak apa-apa. Kakak seperguruan Wudao akan segera datang ke kota raja. Saat itu, kamu akan melihat kekuatan kakak seperguruan Wudao. Oh, benarkah? Kalau begitu, aku sangat menantikannya. Liu Yu berkata dengan tenang, belum lagi Wudao ingin menyegel niat pedangnya saat dia masih lemah, tetapi untuk mengatakan bahwa sumpah yang telah dia buat di depan Wudao akan hancur, bahkan jika Wudao tidak datang untuk menemukannya, dia akan menemukannya. Hahaha. Yao Junji berkata sambil tertawa, mengapa kamu bertarung dengan saudara seperguruan Wudao? Jangan berpikir bahwa kamu sangat kuat. Aku katakan kepadamu, saudara seperguruan Wudao akan menerobos Wujun. Beberapa waktu lalu, dia sedang mempersiapkan terobosan. Aku percaya bahwa ketika saudara seperguruan Wudao meninggalkan celah, dia akan menjadi Raja Wu yang sebenarnya. Apakah Wudao akan menerobos Wujun? Tiba-tiba, kerumunan itu terkejut. Wudao memenangkan tempat ke-12 dalam daftar Qianlong terakhir. Kali ini, yang teratas keluar dari daftar karena mereka sudah tua. Sekarang Wudao telah menerobos Wujun, dan aku khawatir 3 teratas tidak dapat berlari. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk berseru. Tidak pasti apakah Wudao dapat membuat terobosan, dan para murid sekte lain pasti akan membuat terobosan. Setidaknya para murid Lembah Feicui dan Paviliun Qingchen tidak akan pernah lebih buruk dari Wudao. Petik 2. Selain itu, ada juga Pangeran Besar, yang merupakan yang pertama dalam daftar Qianlong terakhir. Dikatakan bahwa dia telah menembus Wujun, dan ini adalah yang terakhir yang dapat dia ikuti. Saya percaya bahwa dia akan menyapu semuanya dengan kekuatan absolut dan memenangkan tempat pertama. Liu Yu terkejut mendengar ini, tetapi juga tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan orang-orang yang berada di peringkat teratas daftar Qianlong. Saya khawatir orang-orang ini berusia hampir 50 tahun. Selain itu, orang-orang ini adalah orang-orang yang berbakat, dan mereka memiliki waktu pelatihan hampir 2 kali lipat dari mereka sendiri. Sepertinya sudah waktunya untuk meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin, jika tidak, sulit bagiku untuk mendapat tempat di daftar Qianlong. Liu Yu berkata pada dirinya sendiri, tetapi dia sudah membuat rencana. Setelah perjamuan, dia segera menutup diri dan mencoba untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh sebelum daftar Qianlong dimulai. Kemudian, beberapa orang maju untuk bersaing dengan Anda, tetapi tiba-tiba mendengar bahwa Wudao telah menembus Wujun, yang segera membangkitkan rasa urgensi yang kuat di hati banyak orang, dan pikiran mereka tentang kontes juga melemah. Pada akhirnya, seluruh pesta berakhir dengan cara ini, sedikit ular di angin. Namun, Liu Yu lebih puas dengan ini. Dia sekarang mengetahui pembagian setiap kelas kekuatan pada daftar Qianlong, dan memiliki pemahaman yang baik tentang orang-orang yang berpartisipasi dalam daftar Qianlong. Orang lain juga puas.
Mereka telah melihat kekuatan Liu Yu. Meskipun mereka terkejut bahwa Liu Yu benar-benar berbakat, sulit untuk mendapatkan tempat yang baik. Oleh karena itu, mereka mengesampingkan ancaman Liu Yu. Secara alami, mereka meremehkan untuk menantang Liu Yu. Di akhir perjamuan, Liu Yu juga berencana untuk pergi, tetapi dia dihentikan oleh debu dan asap, dan segera menarik ledakan kebencian dan kecemburuan. Liu Yu dibawa ke kakak perempuan yang baru saja diperkenalkan Chen Feiyan. Namun, tidak ada perkenalan yang terperinci sebelumnya. Pada saat ini, debu beterbangan dan asap hanya untuk memperkenalkan kakak perempuannya, kakak perempuan Bing Qingyun. Dia adalah teman baikku Liu Yu, aku yakin aku tidak perlu memperkenalkannya, kamu sudah tahu. Bing Qingyun menatap Liu Yu dan berkata tanpa ekspresi, sebaiknya kamu menjauh dari Feiyan, kalau tidak, itu tidak baik untukmu dan Feiyan. Yang paling dibenci Liu Yu adalah orang seperti ini. Mengandalkan modal sendiri, dia mengandalkan orang tua, meskipun dia wanita cantik. Baru saja hendak mengatakan sesuatu, Chen Feiyan memperkenalkan, dia adalah saudara perempuan baikku, Bing Qingyun, peringkat ke-19 dalam daftar Qianlong. Selain itu, dia mendukungku dan menentang pernikahan dengan Lembah Giok. Liu Yu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Bing Qingyun adalah peringkat tertinggi di antara begitu banyak orang dalam daftar Qianlong. Liu Yu mengamati lebih dekat pencapaian Bing Qingyun dan menemukan bahwa pencapaian Bing Qingyun telah mencapai setengah langkah. Dia kemungkinan besar akan menerobos kapan saja. Begitu dia menerobos, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Agaknya, Chen Feiyan mengundang Bing Qingyun untuk datang ke sini dengan tujuan menstabilkan pasar. Siapa tahu, karena berita tentang terobosan Wu Jun sangat mengejutkan sehingga banyak orang dengan kekuatan tertinggi tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Karena dia adalah saudari yang baik dari debu yang beterbangan, Liu Yu tidak mudah untuk melakukan terlalu banyak hal, jadi dia tidak berbicara. Melihat ini, Bing Qingyun memandang rendah Liu Yu dan merasa bahwa dia pemalu. Oleh karena itu, dia berkata kepada Chen Feiyan, adik perempuan, kompetisi untuk daftar Qianlong akan segera dimulai. Aku akan menjadi duri es terakhir, jadi aku tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Baiklah, kakak perempuan. Setelah itu, awan akan terbang menjauh. Awan es yang jernih pergi, debu yang beterbangan, asap yang beterbangan, wajahnya tampak menyesal dan berkata, Liu Yu, maafkan aku, kakak seperguruanku memang seperti ini, sebelumnya dia tidak seperti ini, hanya karena luka batinnya, jadi seperti ini. Liu Yu mengangguk, tidak heran jika Bing Qingyun tampaknya tidak menyukai siapapun. Namun, Bing Qingyun sangat cantik, tetapi tidak ada yang mengejarnya. Itulah sebabnya, terlebih lagi, alasan mengapa kakak seperguruanku mendukungku untuk menentang pernikahan. Dengan murid-murid Fei Cuigu juga karena dia merasa tidak ada pria yang baik, jadi dia mendukungku. Debu yang beterbangan berkata dengan malu. Liu Yu tiba-tiba mengangguk, tetapi dia juga merasa bahwa dia terlalu tertekan. Logika macam apa ini? Pada akhirnya, Liu Yu hanya bisa menghela nafas bahwa dunia ini begitu besar sehingga ada segala macam hal yang aneh. Mungkin, ini hanya hal yang sepele. Perpisahan untuk pergi, Liu Yu tidak ragu-ragu, langsung memilih untuk menerobos kultivasinya sendiri. Liu Yu, yang sudah mampu menembus kekuatannya sendiri, dapat dikatakan bahwa terobosan dalam kultivasi ini hanyalah masalah biasa. Dalam waktu kurang dari 1 hari, formula sihir 9 putaran Liu Yu mencapai tahap akhir putaran kedua, dan kemudian terjadi terobosan dalam kultivasi Qi. Liu Yu melahap bakat tersebut karena dia menelan ramuan internal ular piton tuntian yang berwarna-warni, dan kemampuannya untuk memurnikan energi meningkat pesat. Liu Yu sepenuhnya percaya diri, dan membuat dampak besar pada ranah Wu Jun. Namun, perjalanan Liu Yu dalam kurun waktu ini, pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kemampuan untuk mengendalikan kekuatan, secara alami tidak akan melakukan hal-hal untuk meminum racun untuk memuaskan dahaga. Butuh waktu 2 hari bagi Liu Yu untuk berlatih Qi dan menerobos ke tingkat ke-9 Wuzong. Karena peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, Liu Yu tidak beradaptasi dengannya, dan kendalinya melemah. Namun, Liu Yu percaya bahwa paling lama 2 hari, dia benar-benar dapat terus mengendalikan kekuatan yang kuat ini. Pada hari ini, cuacanya sangat indah, dan hari ini, bagi semua jenis anak berbakat, juga merupakan hari yang sangat penting, karena, hari ini, adalah hari kompetisi untuk daftar Qianlong. Ketika langit telah sepenuhnya menyala, Liu Yu tidak terburu-buru keluar dari pintu penginapan.
Saudara Liu, mengapa Anda begitu lambat? Saya pikir Anda lupa bahwa hari ini adalah hari kompetisi daftar Qianlong. Tepat sebelum Liu Yu datang ke gerbang istana, Tan Kui datang ke sisi Liu Yu dengan penuh semangat. Bersamanya, ada debu dan asap. Liu Yu berkata sambil tersenyum, "Saudara Tan, mengapa Anda datang begitu terlambat kali ini? Di mana kesibukan pada hari kerja? Apakah Anda pelari tercepat?" "Hei, aku telah membuat terobosan dalam kurun waktu ini, jadi aku menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengkonsolidasikan pencapaianku, jadi aku datang terlambat," kata Tan Kui dengan sedikit rasa puas diri. Oh, Liu Yu melihat bahwa Tan Kui telah membuat kemajuan besar dalam 3 bulan terakhir. Dia telah mencapai tingkat ke-7 Wuzong, dan telah membuat kemajuan besar. Jelas, ini adalah panen yang akan diperoleh Tan Kui dari alam rahasia Wu Jun, dan dia telah mencernanya. Kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan begitu banyak dan pencapaiannya meningkat begitu cepat. Ngomong-ngomong, murid-muridmu dari Sekte Liu Yun telah datang bersama Mu Chen, Tetua Agung Sekte Liu Yun. Apakah kamu tidak pergi menemui mereka? Tan Kui tiba-tiba berpikir bahwa murid-murid Sekte Liu Yun lainnya akan datang, jadi dia mengingatkannya. Mengangguk, Liu Yu berkata, "Karena tetua ada di sini, kita harus menemuinya." Tampaknya klan sangat mementingkan kompetisi untuk daftar Qianlong ini. Tentu saja, konon katanya banyak sekali orang berbakat di daftar Qianlong tahun ini, dan kualitas generasi muda Jin secara keseluruhan pasti lebih baik dari generasi sebelumnya. Ini pasti akan menjadi pertarungan naga dan pertarungan harimau, dan mungkin akan terjadi perombakan di antara berbagai kekuatan, jadi kita tidak bisa tidak mengabaikannya. Tan Kui berkata di sini, tetapi juga menghela napas. Bagi orang seperti dia, saya benar-benar tidak tahu apakah saya harus senang atau sedih ketika saya lahir di era seperti itu. Liu Yu bisa merasakan ini. Di masa lalu, Pangeran Tertua Ji adalah satu-satunya yang mendominasi seluruh generasi muda Jin dengan menerobos kekuatan Wu Jun, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Sekarang, Wu Dao adalah satu-satunya yang tahu cara menerobos Wu Jun, dan Wu Dao berada di peringkat ke-12 di daftar Qianlong terakhir. Meskipun beberapa dari 10 besar tidak dapat bersaing untuk daftar Qianlong karena mereka telah melampaui batas usia, masih ada beberapa orang yang telah menerobos ranah Wu Jun, dan pasti ada lebih dari 1 atau 2 dari mereka. Dari titik ini saja, kita dapat melihat bahwa daftar Qianlong tahun ini benar-benar tidak biasa. Tidak lagi menghela nafas begitu banyak, Liu Yu keluar dari kerumunan dan langsung pergi mencari Penatua. Karena dia tahu Penatua akan datang, dia harus menyapa Liu Qing. Begitu Liu Yu datang ke tempat Penatua Mu Chen berada, dia hanya ingin berbicara, tetapi tiba-tiba mengetahui bahwa Liu Qing, yang selalu berpikir bahwa dia adalah saudara terbaik, juga ada di sana. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Liu Yu. Liu Qing juga sedikit terkejut. Meskipun Liu Yu dan Penatua Liu Yu bersemangat untuk bertemu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memberitahunya. Mengangguk sedikit, Liu Yu berkata kepada Penatua, "Saya telah melihat Penatua. Kalian tidak perlu khawatir tentangku. Jika kalian bertemu lagi setelah sekian lama, kalian berdua bisa mengobrol dengan baik dan tidak peduli padaku." Tetua itu menyentuh janggutnya dan berkata sambil tersenyum. Mengangguk, Liu Yu dan Liu Qing datang ke satu sisi. Pada saat ini, Liu Yuke tiba-tiba menemukan bahwa Liu Qing telah mencapai tingkat ke-9 Wuzong. Bagaimana mungkin? Liu Yu terkejut. Dia telah berlatih di luar dan meninggal. Dia baru saja menembus Wuzong Jiupin kemarin. Namun, Liu Qing tidak memiliki berita sama sekali, seperti dia menghilang. Tetapi pada saat itu tiba-tiba muncul, kultivasinya tetapi menembus ke tingkat ke-9 Wuzong, benar-benar membuat Liu Yu sulit menerimanya. Liu Qing berkata dengan senyum puas, "Semua ini karena alasan konstitusi saya. Konstitusi saya adalah tubuh bumi dan roh. Tubuh saya kuat, dan meridiannya sangat luas. Saya dapat menembus alam kultivasi secara alami dan cepat." Liu Yu mengangguk, tetapi kemudian mengerutkan kening. "Tentu saja, ini untuk meningkatkan kultivasi Anda, tetapi pengalaman tempur Anda yang sebenarnya sangat sulit untuk ditingkatkan. Tidak perlu khawatir tentang ini. Sebenarnya, ketika tetua tidak ingin kamu meninggalkan sekte dan berencana untuk melatihmu, dia berencana untuk melatihmu dengan caraku. Sayangnya, kamu bersikeras, dan tetua dan patriark tidak membujukmu lagi." Liu Qing berkata dengan menyesal. Liu Yu mengangguk, tetapi dia memikirkannya.
Saya khawatir sebagian alasannya adalah karena dia selalu berpikir bahwa bakatnya tidak sebagus tubuh bumi dan roh. Dalam hal ini, lebih baik mengolah Liu Qing dengan kekuatan Zong. Bagaimanapun, Liu Qing kemungkinan besar akan menerobos Raja Wu dan mengubah sekte Liu Yun menjadi sekte super. Meskipun Liu Qing dapat memiliki kesempatan dan kebahagiaan seperti itu, tetapi hati Liu Yu juga tidak dapat menahan sedikit rasa berat. Karena sekte Liu Yun memiliki fondasi yang kuat, Liu Qing telah membuat terobosan besar dalam waktu singkat. Lembah Fei Chui, Paviliun Qing Chen, dan keluarga kerajaan takut bahwa mereka dapat menciptakan orang-orang yang tidak lebih buruk dari Liu Qing. Kalau saja bakat Liu Qing tidak terlalu kuat, tetapi dia merupakan orang langka dengan konstitusi istimewa, saya khawatir dia tidak akan mampu menandingi murid-murid kultivasi utama Lembah Giok dan Paviliun Qing Chen. Ayo, ini sudah dimulai. Ayo. Liu Yugang ingin melanjutkan mengatakan sesuatu, tetapi kompetisi untuk daftar Qianlong sudah dimulai. Liu Yu melihat sekeliling. Saya khawatir tidak kurang dari 100.000 orang bersiap untuk berpartisipasi di seluruh kota kerajaan. Orang-orang ini adalah generasi penerus bakat tulang punggung seluruh negara Jin, dan mereka adalah harapan seluruh negara Jin. Haha, tampaknya jumlah peserta di sesi ini lebih banyak daripada yang sebelumnya. Selain itu, dari segi kualitas, ini jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Seorang penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata di luar. Apa gunanya 100.000? Itu semua umpan meriam. Diperkirakan 9 dari 10 orang akan tersingkir di tingkat pertama. Bagus jika ada 1.000 orang yang tersisa. Memang benar tidak ada yang sanggup menahan kekuasaan seorang raja. Namun, di bawah kekuasaan seorang raja, Anda harus pergi ke istana, dan ada batas waktu. Tentu saja, itu lebih sulit. Ketika Liu Yu mendengar percakapan orang-orang ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dia penasaran dengan kekuasaan, terutama kekuasaan raja, untuk waktu yang lama. Dia merasa telah menyentuh ambang pintu, tetapi dia selalu kekurangan pintu. Liu Yu berpikir bahwa ini mungkin kesempatan untuk memahami kekuasaan. Saat ini, banyak orang telah bergegas ke atas. Ketua Mu Chen juga melangkah maju dengan cepat, mengingatkannya, Liu Yu, Liu Qing, kalian berdua cepat naik. Ini akan segera dimulai. Mereka saling memandang, mengangguk, dan pergi ke bagian bawah istana. Dong, dengan suara genderang yang bergema di seluruh kota, lingkungan yang bising di bawah kota tiba-tiba menjadi sunyi. Sosok berbaju besi muncul di depan orang banyak, mengesankan. Itu Raja Shenwu. Seseorang berbisik. Liu Yu mengangkat alisnya sedikit. Raja Dewa Wu adalah salah satu orang kuat di seluruh negara Jin. Dia tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi Raja Wu. Namun, setengah langkah ini mungkin akan berlangsung selamanya. Bagaimanapun, terlalu sulit untuk menembus Raja Wu. Raja Shenwu tidak memperhatikan mata rakyat. Dia tidak menyipitkan mata ke arah mereka. Menurut dekret kekaisaran, dia membaca, ke surga. Kaisar memanggil kompetisi untuk daftar Qianlong dimulai. Ketika dia mendengar bahwa Raja Shenwu telah selesai membaca, mata orang-orang di bawah berbinar, dan semangat juang seluruh tubuh meningkat lebih dari 1 tingkat. Setelah membaca dekret kekaisaran, Raja Shenwu berkata, itu masih aturan lama. Anda memiliki 7 hari untuk mengunjungi istana. Saya harap Anda dapat memanfaatkan kesempatan itu. Dengan itu, Raja Shenwu melirik bagian bawah tubuhnya, dan Liu Yu tiba-tiba merasakan suatu keinginan kuat melanda tubuhnya, lalu semuanya kembali normal. Liu Yu tidak tahu apakah itu niat Raja Shenwu atau bukan. Namun, saat ini, Liu Yu tidak punya pikiran untuk berpikir terlalu banyak, karena banyak orang sudah bergegas ke atas istana. Liu Yu, tunggu aku. Tan Kui menyusul debu dan asap. Tan Kui berkata kepada Liu Yu, Liu Yu, jangan terburu-buru, bersiaplah untuk bertahan. Sebentar lagi, Raja Kerajaan akan keluar dengan seluruh kekuatannya. Jika dia tidak hati-hati, dia akan terluka parah. Hati Liu Yu terkejut. Tan Kui begitu serius. Pasti level pertama tidak sederhana. Formula sihir 9 putaran bekerja di luar, dan ide pedang melindungi pikirannya. Setelah kata-kata Tan Kui, Liu Yu dengan cepat bersiap untuk bertahan, dan pada saat ini, momentum yang kuat tiba-tiba meledak keluar dari istana. Momentum ini, seperti gelombang besar pada umumnya, menyapu seluruh kota dalam sekejap. Orang-orang merasa bahwa bumi tampak berguncang, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas dengan terkejut.
Sosok di dalam istana itu begitu mempesona sehingga orang-orang hampir tidak dapat melihatnya secara langsung. Ada rasa penindasan yang kuat di hati setiap orang, seolah-olah ada gunung besar di dalam hati setiap orang, dan bahkan menjadi sangat sulit untuk melampiaskannya. Meskipun Liu Yu telah berusaha sekuat tenaga untuk membela diri, dia tidak dapat menahan diri untuk mundur lebih dari 10 langkah di bawah momentum yang kuat ini. Yang lain bahkan lebih tak tertahankan, beberapa dari mereka langsung terlempar keluar, dan kerumunan itu jatuh, dan pemandangan menjadi sangat kacau. Beberapa dari mereka tidak tahu apakah akan mati atau tidak. Mereka yang bergegas menuju istana bahkan lebih menyedihkan. Mereka langsung terlempar keluar dan memuntahkan darah. Mereka telah terluka parah. Dapat diprediksi bahwa mereka ditakdirkan untuk disingkirkan. Liu Yu sempat melihat Tan Kui dan Liu Qing saat ini. Dari semua orang, kecuali Liu Yu, Liu Qing dan Chen Feiyan adalah yang paling santai. Mereka hanya puluhan langkah mundur dari Liu Yu. Tan Kui adalah yang paling menyedihkan, hampir langsung terlempar dari tangga. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah dia tidak terluka. Tekanan yang mengerikan ini, gelombang demi gelombang, terus berlanjut, dan kekuatannya berangsur-angsur meningkat. Setelah waktu yang lama, hampir 90% pemain tersingkir, sementara mereka yang bertahan di tangga dapat bertahan di tempat. Banyak dari mereka hanya sedikit terlempar dari tangga. Tangga ini sangat kuat, bagaimana kamu bisa menaikinya? Liu Yu berkeringat, berusaha menjaga tubuhnya tetap diam. Dikatakan bahwa untuk sampai ke istana, kamu harus melewati 9.999 anak tangga. Siapa yang bisa memanjat di bawah tekanan seperti itu dalam waktu 7 hari? Namun, Liu Yu juga tahu bahwa tidak mungkin bagi Raja Jin untuk mencegat semua orang di luar. Di bawah tekanan yang begitu kuat, tidak seorang pun dari generasi muda seharusnya mampu melakukan hal itu. Benar saja, jumlah Liu Yu dan yang lainnya berangsur-angsur melemah pada saat terakhir. Persaingan sesungguhnya sekarang resmi dimulai. Merasakan perubahan momentum di sekitarnya, mata Liu Yu berbinar, mengetahui bahwa penilaian tingkat pertama baru saja dimulai. Sebelum Liu Yu mulai mendaki, beberapa orang, seperti kuda yang lepas kendali, bergegas keluar terlebih dahulu, lalu bergerak maju dengan kecepatan yang tidak jauh lebih cepat dari biasanya. Meskipun kecepatan mereka tampak sangat lambat, tetapi itu cukup untuk membuat Liu Yu tercengang. Di bawah tekanan momentum ini, sulit bagi semua orang untuk bergerak. Namun, orang-orang ini bergerak maju dengan kecepatan berlari, yang menunjukkan kekuatan orang-orang ini. Lihat, orang yang jauh di depan adalah pangeran besar. Kekuatan pangeran besar tidak diragukan lagi yang terkuat. Dia telah melemparkan semua orang jauh. Ada orang-orang di istana yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Wang Yilong dari lembah Jadaite telah membuat banyak kemajuan dibandingkan sebelumnya. Meskipun ia berada di posisi kedua pada sesi terakhir, ia tertinggal jauh di belakang oleh pangeran tertua di level pertama. Kali ini, ia telah membuat kemajuan yang signifikan. Ia sangat dekat dengan pangeran tertua, hanya berjarak 10 langkah. Petik 2. Bahasa cahaya dari Paviliun King Chen telah membuat kemajuan besar. Ia dengan kuat mengikuti punggung Wang Yilong. Ia layak menjadi 3 teratas pada semester terakhir, dengan kekuatan yang kuat. 3 orang di depan meninggalkan yang lain jauh di belakang, hampir semua orang merasa bahwa level pertama dari 3 teratas, hampir tidak ada ketegangan. Liu Yu tidak terburu-buru maju. Meskipun kekuatan raja kuat, dia tidak yakin bisa mendapatkan tempat itu, tetapi dia sangat yakin bisa tiba di istana dalam waktu 7 hari. Apakah ini kekuatan raja? Liu Yu menemukan bahwa dengan induksi yang cermat, dia mampu merasakan keberadaan. Kekuatan raja, alih-alih merasa terlalu halus di awal. Liu Yu telah mengikuti hari-hari ini, merasakan irama air, ketidakkekalan api, dan kemewahan kayu. Mereka semua memiliki potensi yang tak terlihat. Sedangkan untuk diri mereka sendiri, mereka juga memiliki momentum. Namun, dibandingkan dengan momentum raja, perbedaannya terlalu besar. Dikatakan bahwa yang kuat dari Raja Wu semuanya memiliki bidangnya sendiri. Di bidang tersebut, yang kuat adalah dewa dan dapat menekan keinginan seni bela diri musuh. Misalnya, jika Raja Wu yang kuat ingin menekan roh pedangnya, dia mungkin dapat mengerahkan indera pedangnya sebesar 20%, yang mungkin merupakan batasnya. Kekuatan raja tampaknya memiliki efek yang sama dengan medan, dan itu harus digunakan hanya oleh Raja Wu. Apakah kekuatan raja adalah domain, atau apakah itu perluasan dari wilayah kekuasaan?
Liu Yu merasa bahwa dia telah menyentuh pintu yang tidak diketahui. Jika dia dapat memahaminya, dia pasti dapat melangkah ke medan baru. Lihat, pangeran tertua telah menaiki lebih dari 200 anak tangga, dan Wang Yilong hampir 200 anak tangga. Bahasa cahaya masih hampir mengejar Wang Yilong. 3 orang di depan selalu menjadi 3 orang ini, di antara mereka, pangeran tertua layak mendapatkan tempat pertama, tidak ada yang dapat menandinginya. Dapat dikatakan bahwa Wang Yilong dan Wang Yilong hampir sama dalam mengejar satu sama lain. Dengan kemajuan, banyak orang berdiri di alun-alun dan tidak dapat melihat berapa banyak anak tangga yang telah diambil orang-orang di tangga. Mereka harus melihat Yuanbi di alun-alun. Di Yuanbi, selalu ada catatan orang-orang yang memanjat, tetapi itu tidak sebagus melihat orang secara langsung. Aku tidak tahu seperti apa Liu Yu. Konon katanya dia sangat berbakat dan seharusnya tidak kalah dari mereka. Lagi pula, Liu Yu dikenal sebagai orang pertama di generasi muda. Tentu saja, banyak orang yang memperhatikannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yuanbi. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana Liu Yu bisa berjalan lebih dari 50 langkah dan peringkatnya di atas 1500? Ada suara yang luar biasa. Ketika mereka mendengar seruan itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke tangga. Benar saja, mereka melihat Liu Yu di anak tangga ke-52. Saat ini, Liu Yu perlahan-lahan memanjat menuju istana, tetapi kecepatannya terlalu lambat. Konon, ujian tingkat ini tidak hanya bergantung pada kekuatan, tetapi juga menguji bakat. Semakin kuat bakatnya, semakin cepat kecepatan pendakiannya, dan sebaliknya. Ya, kemajuan Liu Yu terlalu cepat. Dia pasti telah menghabiskan bakatnya dengan selisih yang besar. Sayang sekali jalan Liu Yu sangat sulit. Mungkin sulit untuk menerobos jalan Wu Jun. Sebagai generasi Tianjiao yang baik, dia hanya bisa menyaksikannya disusul oleh orang lain satu persatu. Itu tidak benar. Mungkin Liu Yu menyembunyikan kekuatannya. Banyak orang menduga bahwa Liu Yu telah menghabiskan terlalu banyak potensinya untuk menerobos prestasinya. Sekarang potensinya telah habis dan dia tidak dapat membuat perbedaan. Beberapa suara yang mendukung Liu Yu juga sangat rendah, dan nadanya juga sangat tidak pasti. Dalam hal ini, Liu Yu secara alami tidak tahu, masih perlahan maju, dengan hati-hati menikmati misteri kekuatan raja. Raja Jin berada jauh di atas, dan kinerja orang-orang di bawah ada di matanya, sementara kinerja Liu Yu menarik perhatiannya. Yah, Liu Yu tampaknya memiliki beberapa pemahaman, tetapi saya tidak tahu apa yang telah dipelajarinya. Raja Jin tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikannya. Dia mengatur level ini, tentu saja, bukan hanya untuk membiarkan semua orang naik secepat mungkin, dan menguji bakat semua orang. Yang terpenting adalah berharap seseorang dapat memahaminya di bawah kekuatan rajanya. Sekarang Liu Yu dengan jelas memahami sesuatu, tentu saja itu adalah apa yang ingin dia lihat, dan apa yang dia harapkan. Keyakinan yang tak terkalahkan, bagi prajurit, keyakinan apa yang lebih kuat dari kemauan bela diri. Kemauan bela diri adalah jiwa dan roh seseorang. Tanpa kemauan bela diri, orang itu akan mati. Selama meditasi, Liu Yu dengan gila memobilisasi kemauan bela dirinya. Ide pedangnya yang unik mengembun menjadi pedang panjang yang tak terlihat, yang baru saja membagi kekuatan raja menjadi jalan. Jadi itu terbagi. Mengapa begitu mudah? Liu Yu tercengang oleh penindasan kekuatan raja, dan wajahnya tidak percaya. Ketika Liu Yu ingin datang, kekuatan Raja Wu, tidak peduli bagaimana itu, tidak dapat dibagi oleh Wu Zong kecil. Liu Yu sama sekali tidak merasa santai ketika dia memberitahunya. Hampir pada saat yang sama, Raja Shen Wu di sebelah Raja Jin berseru, bagaimana ini bisa terjadi? Aku merasakan kekuatan raja yang lemah dalam dirinya. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Baiklah, kalau begitu, biarkan aku membantunya. Raja Jin berkata sambil tersenyum, dan kemudian momentum itu tiba-tiba pecah. Membentuk naga panjang yang tak terlihat, menghindari orang lain di tangga, langsung memukul Liu Yu dengan keras. Dalam sekejap, Liu Yu merasakan kekuatan besar datang ke tubuhnya. Momentum yang tak terlihat itu seperti naga yang marah, memukul Liu Yu dengan keras. Tubuh Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melemparkannya secara langsung, yang membuat semua orang di tempat kejadian tercengang. Pada saat yang sama, perasaan menyesal menjadi lebih buruk. Liu Yu tanda ini menunjukkan bahwa Liu Yu telah mencapai batas, tidak dapat menahan momentum, jadi langsung terlempar keluar. Untuk semua ini,
Liu Yu tampaknya tidak tahu, tetapi matanya semakin cerah. Saya mengerti bahwa setiap orang harus menjadi raja. Ini adalah kepercayaan bawaan yang berasal dari kemauan seni bela diri. Setelah minum dengan ganas, Liu Yu dengan mudah menjadi tenang. Pada saat ini, ia akhirnya menyadari bahwa satu metode dapat menguasai semua metode. Liu Yu mengerti bahwa setiap orang memiliki kekuatan seorang raja, tetapi sedikit yang dapat memahami sebelum kekuatan Raja Wu. Secara umum, kekuatan seorang raja secara alami dipahami di wilayah Raja Wu. Pada saat ini, Liu Yu masih sangat muda, begitu berkultivasi sendiri, akan memahami kekuatan raja, pasti akan memicu keributan. Faktanya, di depan istana, itu mendidih. Dia benar-benar mengerti. Raja Shenwu berkata dengan sangat terkejut. Raja Jin di satu sisi secara alami memahami suasana hati Raja Shenwu. Pada saat itu, dia melihat lebih dalam dan berkata, dia benar-benar menyadari bahwa seluruh tanah Ming Utara penuh dengan kesombongan. Namun di antara generasi muda, mereka yang telah memahami kekuatan raja hanyalah 4 raja dari generasi muda. Justru karena inilah mereka dapat menjadi raja, yang dikenal sebagai puncak generasi muda. Sekarang, satu-satunya prestasi Liu Yucha. Penampilan Liu Yu memang sangat mengejutkan bagi kedua orang itu, hampir secara langsung membuat mereka pingsan. Mereka semua melihat harapan Jin, dan Liu Yu menjadi satu-satunya penopang hidup mereka. Di tangga, Liu Yu menenangkan diri dan menatap Raja Jin dengan rasa terima kasih. Raja Jinlah yang membantunya menyadari kekuatan raja. Kalau tidak, bahkan jika dia bisa memahami kekuatan raja, dia harus menunggu beberapa saat. Raja Jin mengangguk sedikit kepada Liu Yu sebagai tanda. Selanjutnya, saatnya aku tampil. Liu Yu menatap 999 anak tangga lagi. Setelah hari ini, Liu Yu hampir tidak bergerak, dan hampir pingsan. Setelah tersingkir, orang-orang yang memperhatikannya kecewa, jadi mereka tidak lagi memperhatikannya. Namun, segera, mata semua orang tidak bisa tidak terfokus pada Liu Yu lagi. Hanya karena, di dinding dinasti Yuan, peringkat Liu Yu telah mencapai lusinan tempat terbawah. Kecuali beberapa orang muda yang hampir tidak bisa bergerak, yang lain telah mencapai depan Liu Yu. 2000, 1500, 800. Apa yang terjadi? Mengapa Liu Yu tiba-tiba berlari begitu cepat dan berani? Apakah ada yang salah dengan Yuanbi? Akhirnya, seseorang menyadari perbedaannya dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Potong, bagaimana mungkin? Jika ada masalah, apakah Raja Jin tidak akan menemukannya?" Beberapa orang segera mencibir dan berkata, namun, Liu Yu tiba-tiba memiliki kekuatan ilahi rambut besar, masih membuatnya terkejut. Lihat, ada 300, 250, 200. Hanya dalam waktu 1 jam, posisi Liu Yu telah mencapai posisi 0. 200. Dengan kecepatan ini, dengan teriakan kejutan, saat Liu Yu seperti roket yang gila menuju istana, tanpa sedikit pun stagnasi, Liu Yu telah menarik lebih banyak perhatian. Saya akan memberitahu Anda, prestasi Liu Yu telah meningkat pesat di sepanjang jalan, tetapi tidak terlihat seperti orang yang minum racun untuk memuaskan dahaganya. Sekarang, itu benar. Sebelumnya, Liu Yu hanya menyembunyikan kekuatannya. Hei, kawan, aku ingat kau tidak begitu peduli pada Liu Yu sejak awal. Bagaimana kau bisa mengemudikan mobil secepat itu saat angin bertiup? Yah, aku memang sengaja melakukannya. Sebenarnya, sejak awal, aku sangat optimis pada Liu Yu. Aku adalah pengagum setia Liu Yu. Dari yang awalnya paling tidak optimis, hingga sekarang demi kebaikan semua orang, Liu Yu telah menjadi kuda hitam terbesar dalam daftar naga tersembunyi. Saudara Tan, kau harus bergegas. Ketika Liu Yu mencapai sekitar 400, Tan Kui sedang berjalan ke sana. Tampaknya meskipun ia dapat mencapai istana terminal, ia akan membutuhkan waktu 2 hari untuk memiliki harapan. Tiba-tiba mendengar suara Liu Yu, Tan Kui terkejut dan berteriak, "Liu Yu!" Liu Yu mengangguk, tetapi Tan Kui sangat senang. Awalnya, ia sangat khawatir pada Liu Yu, dia takut Liu Yu akan tersingkir di level pertama. Namun sekarang tampaknya Liu Yu tidak mungkin tersingkir. Sebaliknya, ada harapan untuk memengaruhi peringkat tinggi. Saat memikirkan kecepatan Liu Yu yang tiba-tiba, Tan Kui tidak ingin menunda waktu Liu Yu. Dia berteriak, "Liu Yu, cepatlah, tetapi aku harap kamu bisa memberiku kejutan. Setidaknya, kamu harus memberiku 10 besar. Kamu memiliki potensi besar,
tetapi kamu akan memiliki banyak keuntungan dalam hal ini. Mengenai 3 besar, meskipun Tan Kui menganggap Liu Yu sangat kuat, 3 besar jelas telah mencapai wujud. Bagaimanapun, Liu Yu adalah celah yang besar. Tan Kui menganggap Liu Yu tidak memiliki harapan. Melihat Tan Kui berkata demikian, Liu Yu mengangguk, dia juga ingin berlari cepat, melihat apakah dia memiliki harapan untuk berlari lebih dulu. Selamat tinggal kepada Tan Kui, segera, Liu Yu bergegas ke 200, di mana Liu Yu bertemu dengan banyak kenalan, Li Feiyu, pangeran ke-13, dan banyak ahli generasi muda yang menghadiri perjamuan yang diadakan oleh Chen Feiyan. Melihat Liu Yu telah melampaui mereka tiba-tiba tampak jelek. Ketika kecepatan Liu Yu lambat, mereka bersorak untuk sementara waktu, tetapi sekarang, Liu Yu dengan mudah melampaui mereka. Sebaliknya, saat ini, baik pikiran maupun tubuh sangat lelah, dan kecepatan mereka sangat lambat. Saya khawatir mereka akan dapat mencapai istana setidaknya besok atau bahkan nanti. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, saya akan pergi dulu. Haha, sambil tersenyum, Liu Yu dengan cepat melampaui orang-orang ini dan terus bergerak maju. Kecepatannya masih seperti anak panah yang tajam, menaiki tangga dengan cepat. Liu Yu terus bergerak maju tanpa ragu-ragu. Banyak dari mereka tidak mengenal Liu Yu. Namun, jika dia bisa berada dalam jarak 200, dia pasti tidak akan terlalu lemah dalam hal kultivasi dan potensi bakat. Siapa orang ini? Bagaimana bisa berlari secepat itu? Benarkah Raja Jin tidak memberinya kekuatan untuk menjadi raja? Kalau tidak, bagaimana bisa secepat itu? Wu Xiu, yang tidak mengenal Liu Yu, tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yah, dia saja tidak tahu. Sepertinya kamu sudah lama menutup diri, tetapi kamu tidak tahu apapun tentang dunia luar. Dia adalah bintang paling baru di generasi muda. Namanya Liu Yu. Orang-orang yang mengetahui perbuatan Liu Yu langsung berkata dengan bangga. Tiba-tiba, ini membangkitkan minat banyak orang. Dengarkan, bagaimanapun, mereka tidak bisa mendapatkan tempat yang bagus, asalkan mereka tiba di istana dalam waktu 7 hari. Dengan diperkenalkannya orang-orang yang mengetahui kisah Liu Yu, semakin banyak orang yang mengetahui kisah Liu Yu. Mereka semua dipenuhi dengan emosi. Ada banyak ombak di sungai Yangtze yang mendorong ombak kembali, dan ombak depan mati di pantai. Generasi muda telah membuat kemajuan yang sangat cepat sehingga mereka hampir menekan generasi yang lebih tua. Untuk ini, Liu Yu secara alami tidak tahu, saat ini, Liu Yu masih tidak memiliki sedikit pun tekanan untuk naik, satu persatu yang paling difavoritkan oleh Liu Yu tanpa ampun dilampiaskan. Liu Qing, peri debu. Ketika Liu Yu mencapai posisi ke-20, dia bertemu Liu Qing dan Chen Feiyan, dan tidak dapat menahan diri untuk menyapa. Liu Yu, mereka berseru kaget. Namun, dua orang itu juga hampir tidak dapat menahan tekanan momentum yang besar jatuh. Liu Yu dengan cepat membantu mereka untuk menghindari konsekuensi serius dari jatuh langsung. Liu Yu berpegangan, Liu Qing berkata, anak muda, aku khawatir tentang kematian, kupikir kau akan tersingkir di level pertama. Haha, jangan khawatir, level pertama tidak sulit bagiku, tetapi untukmu. Kurasa, level pertama adalah pendakian, level kedua adalah pendakian, yang terpenting adalah dengan hati-hati merasakan perasaan kekuatan raja. Jika kau dapat memahaminya, itu pasti akan membuatmu menuai banyak, dan jalannya akan lebih mulus di masa depan. Liu Yu tersenyum dan kemudian berkata kepada mereka. Liu Yu masih serius dengan kata-kata mereka. Jelas, mereka tidak serius dengan kata-kata mereka. Setelah merenung, Liu Qing tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Liu Yu, saya pikir Anda sangat santai ketika Anda datang ke sini. Itu seharusnya menjadi alasan mengapa Anda mendapatkan sesuatu di sini. Monster mata asap yang berterbangan debu juga melihat ke atas, penuh rasa ingin tahu. Liu Yu mengangguk dan berkata, dapat dikatakan bahwa panennya sangat besar. Dengan panen ini, saya dapat menempati tempat bahkan jika saya memiliki prestasi yang sama di hadapan Raja Wu, atau bahkan 1 atau 2 tingkat lebih tinggi dari saya. Keduanya menghirup udara. Kata-kata Liu Yu mengejutkan mereka semua. Hanya dengan mengandalkan uang lama mereka dapat pamer di hadapan Raja Wu. Melihat ekspresi mereka, Liu Yu berkata, tetapi Anda tidak perlu terlalu enggan. Bagaimanapun, itu sangat sulit. Mendapatkan sesuatu itu baik, tetapi tidak ada artinya jika Anda tidak mendapatkan sesuatu. Bagaimanapun,
mereka memutuskan untuk mencoba lebih banyak. Liu Yu tidak lagi menemaniku di depanku. Mereka harus tersenyum pahit. Sebelumnya, mereka khawatir Liu Yu akan datang, tetapi Liu Yu memberi mereka kejutan besar dalam waktu singkat, meninggalkan mereka semua di belakang. Lihat, tempat ke-10. Liu Yu telah menjadi sasaran perhatian semua orang. Sungguh menakjubkan bagaimana Liu Yu berperilaku. Selain di tengah, Liu Yu berhenti sebentar, hampir sepanjang waktu dalam kecepatan pendakian yang luar biasa. Pada saat ini, hati semua orang, samar-samar beberapa harapan. Keajaiban macam apa yang bisa diciptakan Liu Yu? Bagaimana mungkin, saat ini, di tempat ke-15, adalah awan es Pavilion King Chen. Dia masih gagal membuat terobosan pada saat kritis untuk mencapai Wu Jun, tetapi dia masih membuat kemajuan besar dalam 3 tahun terakhir, jadi dia berada di tempat ke-15. Dia bekerja sangat keras, gemetar, lelah, berkeringat dan tanpa perhatian, sehingga dia sampai pada langkah ini. Meskipun dia merasa menyesal, dia sedikit puas karena dia bisa membuat kemajuan besar. Dan dalam seruan semua orang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Kemudian, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Saya melihat bahwa di depannya, Liu Yu, seperti berjalan santai di istana, bergerak maju dengan mudah, seperti raja yang kuat, seperti angin sepoi-sepoi, tanpa pengaruh apapun padanya. Adegan ini, membuat hatinya puas, hilang, hanya bergema di benaknya, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin. Mengabaikan keterkejutan Bing Qingyun, Liu Yu terus bergerak maju seperti biasa, dan segera, dia berada di tempat ke-6. Di tempat ke-6 adalah Wu Dao. Setelah melihat Liu Yu di alam seni bela diri, dia menyadari arti pedang. Dia meninggalkan pikiran Liu Yu dan melakukannya. Liu Yu tidak akan pernah melupakan rasa terima kasih dan dendamnya. Tentu saja, Wu Dao juga menemukan Liu Yu. Melihat Liu Yu seolah-olah sedang berjalan santai di lapangan, dia akan bersikap tanpa ampun, dan wajahnya sedikit jelek. Awalnya, dia hanya khawatir Liu Yu akan mengancam sekte Epi berikutnya. Ketika dia bersaing dengan sekte Liu Yun, tidak ada yang bisa menekan Liu Yu, jadi dia bergerak, tetapi dia tidak pernah menganggap Liu Yu sebagai lawan. Namun, Liu Yu berulang kali melampaui harapannya, dan sekarang dia berdiri di ketinggian yang hampir sama dengannya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Wu Dao, sepertinya aku harus maju. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Aku ingat rasa malu hari ini. Liu Yu saat ini, ekspresi wajahnya tenang. Wu Dao tentu saja ingat, tetapi dia tidak berpikir Liu Yu dapat mengancam kekuatan dan posisinya sendiri. Namun, saat ini, Liu Yu merasakan urgensi. Dia tampaknya merasakan tekanan Liu Yu selangkah demi selangkah. Meskipun pusat hatinya terkejut bahwa kemajuan Liu Yu terlalu cepat, Wu Dao tidak akan menunjukkan kelemahan. Dia mendengus dingin dan berkata, hanya jika kau memiliki kekuatan yang nyata, kau dapat memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Dibandingkan denganku, kekuatanmu adalah surga dan bawah tanah. Ketika kita benar-benar memverifikasi kekuatan kita, aku akan membiarkanmu menderita kekalahan. Benarkah? Aku benar-benar menantikannya. Liu Yu terkekeh acuh tak acuh, dan kemudian melanjutkan, tetapi sebelum itu, aku akan mengambil langkah. Setelah itu, Liu Yu dengan cepat pergi dan terus mendaki, meninggalkan Wu Dao jauh, meninggalkan Wu Dao yang tampak jelek untuk berjaga-jaga terhadap tekanan berat dari kekuatan raja. Segera, Liu Yu tiba di posisi keempat. Tiba-tiba, di alun-alun di bawah istana, orang-orang yang menonton pertempuran tidak dapat menahan diri untuk tidak tercekik. Mereka menantikan, berharap Liu Yu dapat menciptakan keajaiban, tetapi juga khawatir Liu Yu tidak dapat menciptakan keajaiban. Dibandingkan dengan yang terakhir, 3 teratas jelas tidak memiliki tingkat yang sama. Oleh karena itu, 3 teratas sebenarnya menempatkan tempat keempat dan orang-orang berikutnya jauh. Secara khusus, pangeran tertua pertama telah berada di depan sepanjang jalan, yang dapat dianggap sebagai satu peringkat. Wang Yilong, yang kedua, dan bahasa cahaya yang ketiga, telah dipisahkan oleh pangeran pertama. Apakah kamu Liu Yu? Ketika Liu Yu siap melampaui bahasa cahaya, dia bertanya. Liu Yu tertegun, meskipun dia telah mendengarnya, dia telah melihatnya, tetapi mereka hanya tahu bahwa mereka ada. Tidak ada komunikasi formal. Tiba-tiba bahasa cahaya ini tiba-tiba menemukan dirinya sendiri. Liu Yu secara alami tidak akan memberikan muka, mengangguk, berkata, ya, saya Liu Yu.
kamu adalah peri bahasa cahaya. Bahasa cahaya menganggukkan kepala, berkata, panggil aku bahasa cahaya untuk pergi. Peri dua kata yang aku dengarkan aneh tidak suka. Oh, aku tidak tahu. Ada apa denganmu tiba-tiba menghentikanku? Liu Yu tidak ingin bertele-tele, jadi dia bertanya langsung. Tidak apa-apa, hanya sedikit penasaran tentang orang seperti apa kamu. Bahasa ringan itu menatap Liu Yu dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Liu Yu menjawab, oh, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Selama berabad-abad, aku tidak tahu seberapa besar cinta dimulai dengan rasa ingin tahu. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Fisikku sangat tinggi, suara ringan, cara yang sembrono. Liu Yu menggelengkan kepalanya. Tampaknya bahasa ringan ini relatif sederhana. Meskipun dia tidak ingin berteman, dia tidak menyinggung perasaannya. Dia berkata, karena tidak apa-apa, aku akan pergi dulu. Setelah itu, Liu Yu tidak kembali ke kepalanya. Dia cepat-cepat pergi ke depan dan meninggalkan kata-katanya sendiri yang samar-samar di tangga, berjalan begitu cepat, apakah dia menemukan sesuatu yang tidak masuk akal. Bukannya Liu Yu tidak tahu banyak tentang semua kekuatan dan seharusnya tidak dapat memahami urusannya sendiri. Bahasa yang samar-samar itu tidak mengerti melihat kecepatan Liu Yu, sangat bingung, tetapi masih tidak dapat menebak alasannya Liu Yu bergerak sangat cepat sehingga dia segera meninggalkan bahasa cahaya di belakangnya. Di depannya, ada Wang Yilong. Melihat Liu Yu, Wang Yilong berkata sambil tersenyum, kamu pintar. Kamu tahu bahwa bahasa cahaya bukanlah sesuatu yang dapat kamu sentuh, jadi kamu pergi lebih awal. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap lunak. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kemudian dia berpikir bahwa bahasa cahaya mengambil inisiatif untuk mengobrol dengannya. Dia sudah menebak alasannya. Wang Yilong seharusnya memiliki pikiran untuk bahasa cahaya, tetapi bahasa cahaya tentu memiliki beberapa keraguan, jadi dia tidak ingin berkonfrontasi. Jadi dia ingin menjadi perisai. Hanya saja aku benar-benar cocok untuk menjadi perisai. Para murid Paviliun King Chen selalu ingin menemukan diri mereka sendiri. Melihat Liu Yu tidak berbicara, Wang Yilong mengira Liu Yu telah menyetujui apa yang dikatakannya. Dia segera berkata dengan bangga, aku pikir kamu masih memiliki beberapa bakat. Jika kamu berlindung padaku, aku akan menerimanya saja. Liu Yu terdiam. Wang Yilong tidak hanya sombong, tetapi juga narsis. Seolah-olah seluruh dunia harus berputar di sekelilingnya. Maaf, aku tidak tertarik menjadi anjing orang lain, jadi sebaiknya kau cari orang lain. Liu Yu berkata dengan enteng. Wang Yilong tiba-tiba marah, suaranya dingin berkata, nak, aku bersedia menerimamu, itu adalah berkahmu, jangan salah paham. Aku akan memberikannya kepada orang lain. Aku tidak tertarik. Selamat tinggal, Liu Yuwang sombong. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada Liu Yuwang. Wang Yilong menatap Liu Yu dan sangat marah. Anak ini, tunggu, aku akan membuatmu terlihat baik. Wang Yilong, yang sedang berjuang untuk melawan kekuatan raja, berkata dengan marah. Pada saat ini, bahasa cahaya telah menyusul. Melihat ini, Wang Yilong segera mengubah wajahnya dan memanggil sambil tersenyum, bahasa cahaya, kecepatanmu benar-benar cukup cepat, begitu cepat untuk mengejar ketinggalan. Dia mendengus dingin dan memanjat dengan cepat. Setelah 2 kali menutup pintu, Wang Yilong tiba-tiba tampak sedikit jelek dan semakin membenci Liu Yu. Namun, Wang Yilong tahu bahwa ini bukan saatnya untuk mengkhawatirkan hal-hal ini. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah berjuang untuk hasil yang lebih baik di tingkat pertama, dan terus maju sekarang, dan kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya. Jelas, Wang Yilong telah menyembunyikan beberapa kekuatan di masa lalu. Tempat kedua, itu benar-benar melawan irama surga. Saya tidak tahu apakah Liu Yu dapat menciptakan keajaiban lagi dan mendapatkan tempat pertama, sehingga benar-benar dapat dicatat dalam sejarah negara Jin. Orang-orang yang memperhatikan kegiatan Liu Yu di alun-alun telah benar-benar mendidih, dan Tetua Agung Liu Yunzong, Mu Chen, juga terlalu bersemangat untuk berbicara saat ini. Meskipun Liu Yu selalu memberi kesan pada dirinya sendiri bahwa dia memiliki bakat yang kuat, pemahaman yang tinggi tentang arti pedang, dan peningkatan prestasinya yang cepat. Namun, Mu Chen masih berpikir bahwa Liu Qing lebih layak untuk dikultivasikan daripada Liu Yu, karena fisik Liu Qing yang istimewa dan tubuh bumi dan roh. Selama dia berlatih langkah demi langkah, dia hampir dapat memiliki lebih dari 80% peluang untuk menerobos Raja Wu. Jika ada Raja Wu di Sekte Liu Yun,
dia pasti akan menjadi sekte pertama Jin, dan tidak ada sekte yang dapat bersaing dengan sekte Liu Yun. Tetapi saat ini, Mu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Dia tiba-tiba menemukan bahwa potensi Liu Yu tampaknya tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Satu-satunya berkah bagi Mu Chen adalah bahwa Liu Yunzong selalu menjaga Liu Yu dengan baik. Saya percaya bahwa bahkan jika prestasi Liu Yu luar biasa suatu hari nanti, dia pasti akan menjaga Liu Yunzong. Di tangga menuju istana, Liu Yu telah menaiki 90.000 anak tangga, dan ada 9.999 anak tangga untuk mencapai istana. Liu Yu hanya berjarak sekitar 200 langkah dari pangeran pertama. Liu Yu bergegas melewati 200 anak tangga dan meninggalkan pangeran di belakang. Bagaimana mungkin? Pangeran tertua tidak dapat dipercaya. Dia adalah putra surga. Dia berpikir bahwa tidak ada yang dapat menantang otoritas dan statusnya. Bahkan Wang Yilong, yang berada di peringkat kedua, belum pernah diperhatikannya. Baginya, daftar naga tersembunyi ini hanyalah pertunjukan sekilas untuk membuktikan statusnya. Namun saat ini, dia disusul, dan juga oleh orang yang tidak dikenalnya, yang membuatnya merasa malu. Dia berbeda dari yang lain. Dia sangat memahami niat Raja Jin, Raja Negara Jin, untuk membuat lintasan ini. Oleh karena itu, dia tidak pernah menggunakan seluruh kekuatannya. Dia berharap dapat memahaminya dalam proses ini. Namun sekarang, pangeran tertua tidak mau terus seperti ini. Dia tidak tahan untuk dilampaui oleh orang lain, dengan cara apapun. Seketika, pangeran besar itu melesat sepenuhnya. Kecepatannya hampir 2 kali lipat, dan jaraknya dengan Liu Yu jauh lebih dekat. Kemudian dia melampaui Liu Yu dalam satu gerakan. Ah, pangeran tertua mengejar lagi. Bukankah pangeran tertua menggunakan seluruh kekuatannya sebelumnya? Sekarang aku menemukan bahwa Liu Yu telah mengejarnya, dan hanya ketika ada tekanan dia keluar dengan gila-gilaan. Orang-orang di alun-alun menarik napas. Ini terlalu menakjubkan. Kecepatan pangeran tertua sendiri sangat cepat, dan dia dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan sendiri. Sekarang kecepatannya melonjak, tetapi Wang Yilong, yang berada di tempat ketiga, jauh darinya. Hal ini langsung membuat wajah Wang Yilong menjadi hitam. Ia telah membuat kemajuan pesat dan mempersempit jarak dengan sang pangeran. Namun kini tampaknya jarak tersebut semakin membesar. Melihat sang pangeran tertua telah menyusulnya, Liu Yu berkata dalam hati, apakah kau ingin membandingkan kecepatan denganku? Baiklah, aku akan melihat siapa di antara kita yang lebih cepat. Saat itu, kecepatan Liu Yu juga meningkat pesat, dan jarak antara dirinya dan sang pangeran pun semakin dekat. Namun sang pangeran besar, meskipun sprintnya tidak dalam jarak pendek, tetapi mengandalkan kultivasinya sendiri yang kuat untuk mencapainya, saat ini, energinya terlalu banyak, sebagian kelelahan, kecepatannya pun berangsur-angsur berkurang. Karena Liu Yu juga memahami kekuatan raja, dan mengimbangi kekuatan Raja Negara Jin, kecepatannya menjadi secepat sebelumnya, dan segera melampaui sang pangeran tertua. Meskipun sang pangeran tertua tidak mau, ia tidak melakukan apapun. Raja Jin, berdiri berdampingan dengan Raja Senwu, mendesah, putra sulungku, semuanya baik-baik saja, tetapi aku tidak bisa mentolerir orang lain lebih baik darinya. Dia tidak cocok menjadi penguasa suatu negara karena dia tidak memiliki toleransi. Raja Senwu mengangguk setuju, dan kemudian berkata, jika pangeran tidak dapat mengganggu pikirannya, mungkin dia akan memiliki harapan untuk memahami kekuatan raja. Dengan cara ini, dengan keuntungan dari kultivasi, dia masih memiliki harapan untuk melampaui. Sekarang dia telah menghabiskan terlalu banyak, dia akan memperpendek jarak dengan Wang Yilong. Sayang sekali, bagaimanapun, mereka telah bersama dengan pangeran selama beberapa dekade, dan mereka sangat menyesal mengetahui karakter pangeran. Jika karakter pangeran dapat diubah, mereka akan mencoba yang terbaik untuk mengolahnya. Setelah menyingkirkan pangeran tertua, kecepatan Liu Yu tidak bertambah atau berkurang, dan hampir menuju istana Raja Jin berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Liu Yu akan segera datang. Ayo kita temui dia. Raja Senwu mengangguk. Meskipun Liu Yuxiu rendah dan status mereka sangat tinggi, Liu Yu memiliki potensi besar dan layak untuk melakukannya. Liu Yu, kamu telah melakukannya dengan sangat baik, sangat baik. Liu Yu tidak punya waktu untuk berbicara, Raja Jin memuji. Liu Yu langsung tersanjung. Tidak dapat dipercaya bahwa Liu Yu dapat disambut dan dihargai oleh orang yang begitu kuat seperti Raja Wu.
Bagaimanapun, kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Yang satu adalah Raja Wuzong, dan yang lainnya hanya Wuzong. Bahkan jika mencapai tingkat ke-9 Wuzong, itu sama saja. Bahkan jika kultivasi Wujun 9 tingkat, saya khawatir itu mungkin tidak dapat menarik perhatian atau bahkan pujian dari yang kuat seperti Raja Wu, karena Raja Wu sudah menjadi puncak benua Ming Utara. Di depan orang yang begitu kuat, Liu Yu tidak berani menjadi besar. Dia berkata dengan hormat, penguasa kerajaan telah memujiku dengan salah. Aku harus berterima kasih kepada Tuhan atas bantuannya. Kalau tidak, aku khawatir aku akan butuh waktu lama untuk memahami kekuatan raja. Pemimpin negara Jin mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebagai salah satu kekuatan teratas di benua Ming Utara, dia memiliki harga diri tertentu. Dia mampu menyelamatkan muka dan berbicara dengan Liu Yu, yang sudah sangat menyelamatkan muka. Mengenai persahabatan sejati dengan Liu Yu, menurutnya, apa yang lebih baik daripada tindakan nyata untuk memenangkan hati Liu Yu. Ini terutama benar setelah Liu Yu mempraktikkan formula sihir 9 putaran. Mengenai seluruh negara Jin, tidak ada yang mampu bersaing dengan keluarga kerajaan dalam hal kekayaan dan sumber daya. Bahkan kamar dagang terkaya di dunia, sejauh menyangkut negara Jin, tidak sekaya keluarga kerajaan. Bagaimanapun, keluarga kerajaan, sebagai pemimpin nyata negara Jin, akan menawarkan beberapa hal. Bahkan jika itu tidak banyak, itu akan menjadi kekayaan yang besar jika Anda menambahkan sedikit. Terlebih lagi, keluarga kerajaan juga mengendalikan banyak jalur kehidupan ekonomi. Butuh waktu 1 jam bagi pangeran untuk datang terlambat. Wajahnya lelah. Melihat semangat Liu Yu yang energik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kerumitan di wajahnya. Ketika dia datang ke kepala negara Jin, pangeran tertua memanggil ayah. Kepala negara Jin mengangguk dan berkata, "Saya harap Anda dapat belajar dari pelajaran kali ini. Anda harus toleran. Jika tidak, prestasi Anda hanya bisa berhenti pada Raja Wu." Ya, pangeran tertua mengangguk. Setelah Raja Jin selesai, dia tidak berkata apa-apa lagi. Pangeran tertua hanya bisa menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, Wang Yilong juga muncul. Tampaknya dia telah mempersempit jarak dengan pangeran tertua, tetapi sebenarnya itu karena pangeran tertua telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan fisik di tengah perjalanan, sehingga kecepatannya melambat dan mempersempit jarak. Setelah melihat pemimpin negara Jin dan membungkuk sedikit, Wang Yilong menatap pangeran besar, dan akhirnya menatap Liu Yu dengan kebencian. Sebenarnya, dia masih tidak tahu siapa Liu Yu dan apa latar belakangnya. Satu-satunya yang dia tahu adalah nama Liu Yu, yang merupakan nama Liu Yu yang dia perhatikan dengan saksama dalam bahasa yang ringan. King Yu bahkan tidak punya waktu untuk minum teh, tetapi dia datang ke gerbang istana. Sebelum dia datang ke istana, dia langsung pergi ke Liu Yu, terlepas dari Raja Negara Jin. Dia bertanya, "Liu Yu, apakah kamu telah melampaui Wu Qi di sampingmu dan memenangkan tempat pertama?" Ketika dia mengatakan ini, dia tidak memperhatikannya. Pangeran besar Wu Qi berada di samping Liu Yu. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap sang pangeran. Dia melihat jejak ketidakberdayaan di wajahnya yang tanpa ekspresi. Liu Yu sangat penasaran, tetapi dia tidak banyak bertanya. Dia mengangguk pada bahasa ringan. Dia setuju untuk menjadi yang pertama. "Benarkah, kamu sangat kuat sehingga kamu dapat melampaui Wu Qi ini?" Bahasa ringan berkata dengan wajah kagum, nadanya penuh dengan hal yang tidak terbayangkan. Pangeran tertua tidak berbicara, tetapi Wang Yilong tidak dapat menahannya. Awalnya, Liu Yu tidak menuruti keinginannya dan meninggalkannya. Sangat tidak nyaman baginya untuk memenangkan tempat pertama. Kata-kata dengan Liu Yu sebagai fokus membuatnya marah. Dengan dengungan dingin, Wang Yilong berkata, "Kemenangan atau kekalahan sementara bukanlah apa-apa. Selain itu, persaingan untuk daftar Qianlong baru saja dimulai. Keputusan akhir tentang peringkat daftar Qianlong masih menjadi kekuatannya sendiri." Bahasa ringan mengangguk, meskipun sangat tidak nyaman Wang Yilong mengejar mereka sendiri. Tetapi, Wang Yilong mengatakan ini benar-benar masuk akal, Liu Yu dalam kultivasi di atas, dan mereka terlalu jauh di belakang. Ketiganya telah mencapai kekuatan Wu Jun, tetapi Liu Yu hanyalah Wu Zong. Terlalu sulit untuk mengalahkan mereka dengan melompati level. Bahkan kepala negara Jin mengangguk sedikit, berpikir bahwa Wang Yilong benar. Meskipun Liu Yu memahami kekuatan raja, dia harus menjelajahinya sendiri jika dia ingin menggunakannya dengan terampil, yang tidak dapat dicapai dalam 3 atau 2 hari.
Kultivasinya masih terlalu rendah. Jika kamu lebih tinggi, kamu mungkin masih berharap untuk ikut serta dalam kontes untuk daftar supremasi dunia bawah utara 1 tahun kemudian. Sayang sekali, Raja Jin berpikir dengan menyesal bahwa Liu Yu belum sepenuhnya dewasa. Jika dia ingin membuat perbedaan, dia harus menunggu sampai kompetisi supremasi berikutnya dibuka. Yang kelima adalah Wu Dao. Begitu dia muncul, dia telah mengunci Liu Yu dan tidak menyembunyikan niatnya untuk membunuh. Liu Yu menutup telinga terhadap ini dan menutup mata terhadapnya. Namun, ini membuat pangeran sedikit penasaran tentang Liu Yu. Siapa Liu Yu dan bagaimana cara mendapatkan 5 orang? Selain Liu Yu, ada 2 orang yang membenci Liu Yu dan bahkan berniat untuk menyingkirkannya dengan cepat. Segera, banyak orang datang ke istana, menatap mata Liu Yu, iri, cemburu, kebencian, dan sebagainya. Chen Feiyan dan Liu Qing juga muncul. Liu Qing berada di posisi ke-10, dan Chen Feiyan berada di posisi ke-12, yang membuat Liu Yu sedikit terkejut. Liu Qing dalam pertemuan mereka sendiri, dan debu terbang asap berada di posisi yang sama, tetapi saat ini adalah untuk menyingkirkan debu terbang asap 2 tempat. Jangan meremehkan kedua tempat ini. Tempat Liu Qing menunjukkan bahwa ia berada di 10 besar, sementara tempat ke-12 Chen Fei yang setara dengan 1 tingkat lebih rendah dari Liu Qing. Fakta bahwa Liu Qing mampu membuka celah menunjukkan bahwa Liu Qing seharusnya mendapatkan banyak hal di bawah kekuasaan Raja Negara Jin. Namun, Liu Qing sama sekali tidak merasa seperti seorang raja, dan Liu Yu tidak yakin seperti apa Liu Qing. Kepala negara Jin dengan hati-hati mengamati setiap Wuxiu yang muncul. Ketika dia melihat Liu Qing, matanya menyusut dan ekspresinya menjadi bersemangat. Awalnya, dia mengira Liu Yu akan menjadi juru selamat Jin dan harapan Jin. Tetapi ketika dia melihat Liu Qing, idenya berubah. Raja Jin hanya ingin berkata, Tuhan memberkati Jin. Kali ini, negara Jin benar-benar penuh harapan. Itu adalah tubuh roh bumi. Dengan roh bumi, jika Anda membiarkan Liu Yunzong mengolah Anda mungkin memiliki peluang 80% untuk menembus Raja Wu. Namun, jika Anda melatihnya, Anda hampir dapat menembus Raja Wu. Yang terpenting adalah, entah mengapa, tubuh roh bumi Liu Qing memiliki tanda transformasi ke tubuh bumi. Dapat dikatakan bahwa tubuh roh bumi adalah cabang dari tubuh bumi. Jika Liu Qing dapat diubah menjadi tubuh bumi, selama ada cukup sumber daya, bukan tidak mungkin untuk menjadi Kaisar Wu di atas Raja Wu. Seorang Wudi, pikirkanlah, tidak ada Kaisar Wu di seluruh benua Beiming setidaknya selama 1000 tahun. Jika konstitusi Liu Qing menjadi tubuh bumi, itu tidak akan jauh dari menjadi Kaisar Wu. Seluruh kerajaan Jin pasti akan benar-benar cemerlang. Periksa, beri aku pemeriksaan menyeluruh, siapa pria yang terlihat sedikit gemuk, sedetail mungkin. Raja Jin berkata kepada Raja Shenwu. Raja Shenwu mengangguk. Meskipun dia tidak tahu mengapa Raja Jin tiba-tiba begitu memperhatikan satu sama lain, dia benar-benar setia kepada Raja dan tidak berani menolak. Namun, Wang Wucha sekali lagi pergi ke Shenxing untuk menyelidiki. Hal ini membuat Raja Jin mengerutkan kening, hatinya hancur, bukankah Dewa Wu Wang tidak bisa mengetahui tentang catatan informasi Liu Qing? Raja Shenwu tahu bahwa kepala negara Jin bingung. Dia segera mengirim pesan dan menjelaskan, Tuan, ketika Anda meminta saya untuk menyelidiki pihak lain, saya merasa sedikit akrab. Segera saya mengetahui hubungan antara dia dan Liu Yu. Liu Qing dan Liu Yu adalah sahabat dan saudara. Oh, ada hubungan seperti itu antara Liu Qing dan Liu Yu. Kepala negara Jin mengangkat alisnya sedikit dan berkata. Shenwu Wang berkata, memang benar bahwa keduanya berada di sekte kecil yang disebut Guiyuanzong pada awalnya. Karena suatu kebetulan, mereka dapat memasuki sekte Liu Yun, dan hubungan mereka selalu sangat baik. Guiyuanzong, Raja Jin mengingat dengan saksama apa yang diketahuinya tentang klan tersebut, tetapi dia hanya bisa menyerah. Dia tampaknya tidak memiliki kesan apapun tentang klan ini. Bagaimanapun, dia tahu bahwa hanya ada beberapa gerbang utama di seluruh negara Jin, tetapi ada banyak yang kecil. Dia tidak dapat memperhatikan klan-klan kecil yang bahkan tidak dimiliki oleh orang-orang kuat di Wuzong. Namun, karena kita mengetahui detail Liu Qing, semua hal akan mudah ditangani. Raja Jin berkata, setelah pertempuran untuk Tianlongbang berakhir, kita harus menjaga Guiyuanzong dan Liu Yunzong dengan baik. Tampaknya Liu Qing bukanlah orang yang tidak tahu bagaimana cara berterima kasih. Saya yakin dia akan berterima kasih.
Mengenai Liu Qing, saya akan meluangkan waktu untuk mengunjungi Sekte Liu Yun dan berbicara baik-baik dengan pemimpin Sekte Liu Yun. Shen Wuwang mengangguk. Meskipun dia hanya bertemu Liu Qing sekali, dia bisa merasakan karakter Liu Qing yang sederhana. Namun, dia penasaran mengapa Raja Jin begitu memperhatikan Liu Qing, bahkan lebih dari Liu Yu. Liu Yu tidak ingin membuang waktu karena masih ada 3 hari lagi sebelum waktu yang ditentukan. Meskipun dia memahami kekuatan raja, dia menggunakannya hanya untuk melawan kekuatan raja, yang bukan yang dia inginkan. Liu Yu tidak ragu-ragu. Dia duduk dengan lutut bersilang di depan mata semua orang yang terkejut. Kemudian dia mulai memahami gerakan kedua, kekuatan Kendo, yang ditinggalkan oleh ahli ilmu pedang. Kekuatan Kendo, dalam analisis terakhir, adalah semacam pemanfaatan kekuatan raja. Sebelum Liu Yu memahami kekuatan raja, dia tidak dapat memahami misteri kekuatan raja, tetapi setelah memahami kekuatan raja, Liu Yu secara bertahap merasakannya. 3 hari berlalu dengan cepat. Setelah beberapa saat, semakin banyak orang datang ke istana. Ketika kami tahu bahwa Liu Yu adalah yang pertama di tingkat pertama, kami terkejut melihat Liu Yu duduk bersila. Dan dengan diskusi semua orang, sang pangeran, yang tidak peduli dengan dunia luar, akhirnya mengetahui identitas Liu Yu. Dibandingkan dengannya, Liu Yu sepenuhnya berada di antara akar rumput dan bangsawan Wang Qin. Namun, hasilnya adalah Liu Yu telah membuat prestasi yang lebih cemerlang daripada dia dan membandingkannya. Ini sepenuhnya serangan balik dari akar rumput, yang membuat sang pangeran merasa sangat rumit. Waktu berlalu. Ketika batas waktu 7 hari tiba, Raja Shenwu berkhotbah, waktu 7 hari telah tiba. Mereka yang belum tiba di istana akan disingkirkan. Ah, sialan, aku masih perlu lebih dari 10 langkah untuk naik. Beri aku 1 jam lagi. Aku pasti bisa melakukannya. Banyak yang masih memanjat dengan wajah penuh dengan tidak mau, tetapi tidak ada cara, karena di sini ada aturan, dan Raja Jin, Raja Wu, siapa yang berani melanggar aturan? Liu Yu berdiri dengan menyesal. Dia tidak sepenuhnya memahami kekuatan Kendo. Terlebih lagi, tidak mudah untuk mendemonstrasikannya di sini. Sayang sekali untuk bereksperimen. Mengambil kembali suasana hatinya, Liu Yu melirik diam-diam dan menemukan bahwa hanya sekitar 1000 orang yang mampu melewati level pertama, dan 1000 dari mereka tereliminasi. Tingkat eliminasinya mengerikan. Di akhir ujian pertama, semua pahlawan muda bersemangat untuk melihat Raja Jin yang melayang di udara, dan tampaknya sedang menunggu pujiannya. Namun, penguasa negara Jin menatap semua orang dengan tatapan kosong dan berkata dengan dingin, "Kalian lebih kecewa dari yang kuduga." Dengan kalimat ini, semua orang di tempat kejadian tampaknya tiba-tiba menuangkan baskom berisi air dingin di kepala mereka, mendinginkan dari kepala hingga kaki. Lebih dari 100.000 orang bisa datang ke istana, tetapi hanya 1000 orang yang bisa melihatku. Sayang sekali tidak ada penerus di Jin. Pemimpin negara Jin menghela nafas, dan wajahnya yang acuh tak acuh penuh dengan penghinaan. Para pahlawan muda di tempat kejadian penuh dengan rasa malu, menundukkan kepala, merenung, atau tidak mau. Ikutlah denganku. Selanjutnya, akan lebih sulit bagimu untuk menghadapi penilaian. Kamu bahkan mungkin gagal melewati salah satu dari mereka. Jika ada di antara kalian yang bisa lulus, itu tidak akan menyia-nyiakan usahaku. Raja Jin mengabaikan semua orang dan berjalan menuju jalan marmer yang lebar. Setelah Raja Jin, Raja Shenwu mengikuti dengan hormat. Para pahlawan muda itu bingung, tetapi mereka hanya bisa mengikuti Raja Jin. Kerumunan ribuan orang itu sedikit tertekan, dan tidak ada suara lain kecuali suara langkah kaki yang samar setelah perlahan-lahan dan Raja Jin sedikit membuka jarak yang cukup. Di barisan terakhir beberapa orang, akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Saya mendengar dari Tuan bahwa tidak ada dari kita yang bisa lulus. Saya ingin tahu apakah itu benar. Seorang pemuda tidak dapat menahan diri untuk berbisik kepada orang-orang di sebelahnya. Bagaimana mungkin? Tuan sedang bercanda. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa ada 72 tempat dalam daftar Qianlong. Bagaimana mereka bisa tidak lulus satu pun? Dengan cara ini, mereka tidak akan diolok-olok oleh negara lain. Namun, beberapa junji muda berkata dengan ragu, tetapi masih ada yang salah. Di masa lalu, setelah kami melewati level pertama, kami semua menentukan 72 tempat dalam daftar Qianlong melalui kompetisi. Kali ini, tampaknya ada sesuatu yang berbeda. Mereka semua mengangguk.
Untuk penilaian yang akan datang, mereka berdua berharap dan khawatir. Liu Yu juga memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya kepada Liu Qing tentang situasinya dan keuntungan tak terduga apa yang dia dapatkan di bawah kekuasaan raja. Liu Qing berkata, saya telah menyadari semacam potensi, tetapi itu sama sekali berbeda dari kekuatan penguasa negara. Potensi yang kupahami penuh dengan perasaan yang berat, tetapi tidak sekuat raja. Liu Yu mengangguk, tetapi dalam hatinya, dia merasa bahwa ini seharusnya menjadi jenis potensi khusus yang dipahami Liu Qing karena konstitusinya yang istimewa. Bahkan jika itu tidak sekuat raja, itu pasti tidak berbeda. Jika Liu Qing dapat memahaminya sedini yang dia lakukan, saya khawatir ketika menaiki tangga, Liu Qing akan memiliki kesempatan untuk menjadi yang kedua atau bahkan yang pertama. Liu Qing mampu melakukan ini jauh lebih baik dari yang dia harapkan, yang membuat Liu Yu sangat senang untuk Liu Qing. Setelah berjalan melalui jalan marmer, orang-orang dibawa ke sebuah istana. Sebelumnya, istana itu tidak terlalu besar. Panjangnya hanya sekitar 100 zang dan lebarnya 30 zang. Dibandingkan dengan istana lain, itu jauh lebih kecil. Selain itu, istana itu terlihat sangat baru. Jelas, waktu pembangunannya tidak terlalu lama. Masuklah, kamu hanya perlu melewati istana ini, dan kamu akan melewati lintasan kedua. Aku akan menunggumu di belakang istana. Raja Negara Jin berkata kepada para pahlawan muda selama bertahun-tahun dan langsung pergi. Sebaiknya kalian berhati-hati. Tidak semudah itu. Raja Senwu dengan suara dingin mengingatkan suatu jalan, segera mengikuti Tuan Negara untuk segera pergi. Sikap Tuan Jin dan Raja Senwu telah menunjukkan bahwa levelnya tidak sesederhana itu. Kita tidak dapat melihat bagian dalam istana, tetapi kita merasa bahwa suasana misterius di dalam istana tampaknya dimakan oleh orang-orang setiap saat, yang membuat kita penuh dengan rasa takut. Namun, ada beberapa orang yang tidak tahan. Seorang pemuda dari Wuzong Jiupin muncul. Dia adalah keturunan dari keluarga bangsawan. Dilihat dari momentumnya yang luar biasa, dia mungkin berada di peringkat 100 teratas di antara orang-orang. Xiao Ming, keluarga Xiao di kota Xiawang, bersedia untuk bertempur dalam pertempuran ini dan melihat apa yang terkenal di dalamnya. Kata pahlawan muda itu, mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba terpikir oleh semua orang bahwa keluarga Xiao adalah keluarga yang sangat besar di kota Raja Negara bagian Jin. Xiao Ming, kami mendukungmu. Jika kamu bisa menjadi yang pertama lolos, kamu akan terkenal di seluruh dunia. Tiba-tiba, Junji muda, yang merupakan putra keluarga Wang Cheng, berkata dengan senyum. Buruk, ada kilatan panas di mata Xiao Ming. Mengandalkan kekuatannya sendiri, masih sulit untuk masuk ke dalam daftar naga tersembunyi. Namun, jika dia dapat mengambil kesempatan ini untuk menjadi terkenal, dia mungkin bisa mendapatkan perhatian menyeluruh dari keluarga dan membuat kemajuan besar dalam kekuatannya. Saat ini, dia melengkungkan tangannya ke arah orang-orang. Xiao Ming dengan cepat berjalan menuju istana dan segera memasuki istana. Kita hanya bisa melihat wajah samping Xiao Ming setelah memasuki istana. Wajahnya penuh ketakutan, dan dahinya meneteskan keringat. Akhirnya, dia langsung pingsan. Ini segera membuat publik luar tercengang, semua orang ingin datang, bahkan jika Xiao Ming ini tidak lagi membantu, juga tidak seperti apa yang tidak dilakukan, lalu langsung pingsan di masa lalu. Ini, semua orang yang hadir, Junji muda yang akan mengikuti Xiao Ming untuk mencari tahu, tiba-tiba berhenti. Raja Senwu menatap Xiao Ming yang pingsan di tanah dan memarahi, buang-buang. Tiba-tiba, otak memunculkan keraguan, Xiao Ming pada akhirnya melihat apa, langsung terpana di masa lalu. Wajah semua orang penuh dengan martabat, semuanya berdiri diam. Emosi negatif yang ditimbulkan oleh hal yang tidak diketahui membuat kita merasa sedikit suram. Kemudian, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Pangeran, Wang Yilong, King Yu dan yang lainnya. Orang-orang ini adalah kelompok mereka, yang paling kuat. Jika kita mengatakan siapa yang memiliki harapan paling besar, maka bukan para pahlawan muda yang telah mencapai kultivasi Wujun yang paling mungkin lulus ujian. Wajah pangeran itu tegas dan tidak ada omong kosong yang tidak perlu. Dia berjalan langsung ke istana. Liu Yu sedikit ragu-ragu dan kemudian memasuki istana. Melihat ini, King Yu tiba-tiba mengambil inisiatif untuk menindaklanjuti, dan Liu Yu hampir berdampingan. Melihat ini, Wang Yilong juga cepat untuk menindaklanjuti. Beberapa pahlawan muda papan atas, seperti pangeran, memimpin dan segera meyakinkan orang-orang di belakang. Kemudian,
mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengikuti. Pangeran tertua adalah yang pertama menanggung beban. Matanya tertuju pada Aola. Seluruh orang itu terkejut dan tidak percaya. Ini membuat kita semakin bingung. Pada akhirnya, siapa yang bisa membuat Sising hampir tidak menunjukkan warna wajah pangeran berubah lagi dan lagi. Liu Yu dan bahasa cahaya hampir pada saat yang sama melihat ke Aola, hanya untuk melihat bahwa ada 5 orang muda yang menatap mereka dengan dingin, dan bahasa cahaya melihat 5 orang, juga wajah berubah gila. Ini membuat Liu Yu memiliki beberapa keraguan, siapa kelima orang ini pada akhirnya, sehingga beberapa talenta muda top yang hadir juga terlihat gila. Siapa mereka? Liu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahasa cahaya menarik napas dalam-dalam, hanya perlahan berkata, mereka sekarang terkenal di utara daratan dinasti Ming dari 5 Tianjiao teratas. 5 Tianjiao, beberapa kata sederhana, tetapi itu akan menjadi tekanan publik bahkan terengah-engah, sangat tertekan. 5 arogan surgawi pada daftar tertinggi terkenal di seluruh dunia bawah utara. Bahkan jika Liu Yu tidak memperhatikan hal-hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengar berita tentang 5 kesombongan surgawi. Dia mengatakan betapa kuatnya 5 kesombongan surgawi itu. Dia dipuji sebagai dewa, namun, karena Liu Yu tidak bertemu dengan salah satu dari 5 kesombongan surgawi, dia tidak mengenal kelima orang itu. Sampai sekarang, dia melihat 5 kesombongan surgawi. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikan kelima orang itu dengan saksama. Masing-masing dari mereka memiliki cita rasa yang unik, entah memberontak, atau narsis, atau jahat. Satu-satunya, kesamaan adalah kuat. Kekuatan absolut lebih kuat dari yang dibayangkan semua orang. Kekuatan semacam ini tidak hanya tercermin dalam kultivasinya, tetapi juga dalam temperamen, semangat, dan jiwanya. Yang tertua dari 5 Tianjiao berusia tidak lebih dari 100 tahun, bagi orang biasa, 100 tahun mungkin sangat besar, tetapi bagi Wu Jun, itu baru permulaan. Setiap prajurit dapat hidup setidaknya 500 tahun. 100 tahun hanya 1/5 dari hidupnya.